Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita awali pertemuan ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kita terkait dengan aksiologi. Apa itu aksiologi? Berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang artinya value atau nilai, dan logos yang berarti ilmu. Kalau digabungkan, aksios dan logos menjadi aksiologi, artinya tidak lain adalah teori nilai. Yang dimaksud dengan nilai ini terkait dengan masalah baik dan buruk, layak tidak layak, pantas tidak pantas, atau kepatutan. Namun apa yang dimaksud oleh aksiologi ini keseluruhannya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibuat berdasarkan akal pikiran dan budaya manusia, bukan nilai-nilai yang berasal dari agama. Maka dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan dampak dari aksiologi terhadap pendidikan, dan nanti di bagian akhir saya jelaskan tinjauannya dalam perspektif agama Islam. Terlebih dahulu yang memaknai aksiologi ini diantaranya adalah John Sinclair, yang menyatakan bahwa filsafat nilai itu merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama, di mana sistem mempunyai rancangan sebagai tatanan dan aturan dalam bentuk pengendalian terhadap suatu institusi agar dapat terwujud dan berjalan. Maksud dari statement John Sinclair tadi itu tidak lain bahwa nilai itu masuk ke dalam berbagai dimensi seperti politik, sosial, maupun agama. Dengan demikian berarti politik itu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan etika yang baik agar politiknya itu bermartabat, tidak kotor, sebagaimana prakteknya itu kita jumpai cara-cara yang tidak etis dalam berpolitik. Begitu pula dengan bidang sosial. Masyarakat perlu mematuhi nilai-nilai yang disepakati bersama, seperti masalah transportasi. Di situ ada kumpulan manusia yang berdekatan. Perlu ada nilai-nilai agar perjalanan kendaraan itu tidak saling berebut, tidak terjadi insiden atau saling mendahului. Makanya kita lihat di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas. Itu tidak lain merupakan nilai-nilai yang diwujudkan dalam bentuk sosial. Begitu pula dengan nilai pergaulan, ada etika dan nilainya dan sebagainya. Teramat banyak
kalau saya berikan contohnya satu persatu. Yang ketiga, dimensi agama. Tentu saja nilai agama itu sangat banyak, apalagi kalau kita bicara agama Islam. Nanti akan saya uraikan tinjauannya dalam perspektif Islam. Intinya, John Sinclair tadi mengatakan nilai itu meresap ke segala bidang, ya, dari politik, sosial, dan agama. Kemudian kalau dikatakan bahwa aksiologi itu bicara tentang baik dan buruk, ini akan menghasilkan moralitas. Dari kata mores, artinya adalah perilaku, perangai, budi pekerti, kebiasaan, dari bahasa Yunani. Dan mores itu kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi moral. Dalam bahasa Indonesia juga digunakan kata moral seperti dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Di situ ada moral. Moral dengan etika itu berbeda. Kalau etika merupakan bagian dari wilayah filsafat, aksiologi, yang artinya adalah watak atau kepribadian, bisa juga perangai, dari bahasa Yunani etos. Seperti kalau kita mendengar ungkapan etos kerja, berarti adanya prinsip-prinsip, komitmen atau perangai yang harus dipatuhi dalam bekerja. Sedangkan moral tadi itu bersumber dari budaya. Jadi supaya lebih jelasnya, etika itu bagian dari wilayah filsafat. Kalau moral itu dari budaya. Nanti ada lagi istilah dari agama Islam, yaitu akhlak. Kalau akhlak itu berasal dari agama dan sumbernya Al-Quran dan hadis. Saya harap Anda sudah bisa membedakan antara tiga istilah dalam kata tersebut, sehingga tidak simpang siur dalam menggunakan kata tadi. Ketika nilai baik dan buruk dalam pengertian moral itu digunakan, maka akan berbeda antara satu bangsa budaya dengan bangsa dan budaya yang lain. Misalnya di Amerika Serikat, minuman keras itu dianggap biasa. Kemudian toko yang menjual minuman keras dilegalkan. Tidak ada razia atau larangan dari pemerintah, asal ada aturan yang dipenuhi. Tapi kalau kita di Indonesia ini, terutama bagi umat Islam, minuman keras itu adalah haram hukumnya. Kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan itu adalah khomer. Wa kullu khomrin haram, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Maka minuman keras bagi kita dalam pandangan Islam itu dilarang atau haram untuk mengkonsumsi. Itulah nilai. Jadi beda negara, beda bangsa, apalagi budaya dan agama menyebabkan nilai itu relatif. Kemudian prinsip dalam aksiologi. Karena aksiologi itu merupakan cabang dari filsafat, ia mencari hakikat nilai. Nilai bisa baik dan bisa pula buruk, dan berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia. Yang baik biasanya disebut value yang
terpuji, atau virtue dalam bahasa Inggrisnya kebajikan, dalam bahasa Arabnya ma'ruf. Dan nilai yang merupakan perbuatan jelek itu disebut dengan bad moral atau moral jahat. Dalam bahasa Islamnya disebut dengan mungkar, yang diingkari. Dan tentu saja kita mempelajari nilai baik dan buruk ini sangat bermanfaat dalam pendidikan. Karena pendidikan itu keseluruhannya bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kedisiplinan, kemudian menghargai pendapat, toleransi, saling tolong-menolong, solidaritas sosial, membantu temannya yang memerlukan, bekerja sama, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diajarkan melalui proses pendidikan. Sedangkan nilai-nilai keburukan itu dicegah dan tidak dibiarkan agar terbentuk kepribadian peserta didik yang positif. Jangan sampai kemudian terpengaruh oleh nilai-nilai yang negatif. Padahal nilai-nilai yang negatif itu juga tersedia di berbagai macam media sosial atau elektronika. Seperti misalnya kekerasan dalam bentuk tawuran antar pelajar, atau pembunuhan, tawuran, kemudian susila seperti pelecehan terhadap perempuan, atau tayangan-tayangan yang tidak pantas. Juga penipuan seperti korupsi, itu bagian dari penipuan. Dan konsumsi narkoba, karena narkoba bisa merusak generasi muda pada masa depan serta menurunkan kecerdasan dari remaja. Maka semua perilaku yang saya sebutkan contohnya tadi itu tidak lain merupakan nilai-nilai buruk yang harus dihindarkan. Untuk menghindarkannya itu pendidikan berperan penting. Karena itu ada larangan di dalam sekolah untuk membawa senjata tajam, apalagi narkoba, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang positif. Agar peserta didik itu terbiasa berbuat baik, dan nantinya kalau mereka terjun ke masyarakat menjadi orang-orang yang baik. Menurut Bremel, ada 3 sasaran dari aksiologi. Yang pertama adalah moral conduct atau perilaku bermoral, di mana hal ini bisa menghasilkan etika. Bagi mahasiswa itu ada tata tertib, bagaimana kesantunan yang harus dijaga. Kalau dilanggar itu dia berarti ada sanksi moral, seperti masalah pakaian. Tentu saja tidak boleh membuka aurat ya, atau batas-batas yang dilarang. Jadi moral conduct ini sangat penting di dalam membentuk perilaku manusia. Yang kedua disebut dengan aesthetic expression atau ungkapan keindahan, di mana hal ini bisa melahirkan estetika. Contohnya adalah seni dan sastra. Kalau kita memiliki satu ungkapan batin yang ingin diekspresikan, maka bisa melalui seni lukis atau seni gambar, seni
suara dan sebagainya, karena itu merupakan satu bentuk dari emosi dan jiwa yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau suara. Yang ketiga adalah social political life atau kehidupan sosial dan politik, di mana hal ini menghasilkan ilmu filsafat sosial dan politik. Sepertinya bagian yang ketiga dari pendapat Bremel ini sama dengan John Sinclair yang saya sebutkan tadi. Kemudian hakikat nilai. Nilai itu bersifat universal, artinya menyeluruh, bukan hanya di wilayah tertentu atau negara tertentu, melainkan di seluruh belahan dunia. Dan absolut artinya mutlak, di mana saja yang namanya jujur itu selalu baik. Bahkan dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, nilai jujur itu tetap diakui kebenarannya. Tidak ada pada suatu masa nanti jujur itu berubah menjadi jelek. Pasti tidak ada. Sebaliknya kalau korupsi itu anti kejujuran, melawan integritas dari manusia. Sejak kapanpun korupsi itu merupakan perilaku yang jahat dan tercela. Pelakunya menjadi kriminal, bisa dipidanakan, masuk penjara. Etika sosial misalnya itu memiliki persamaan di mata hukum. Ada keadilan juga. Dan masyarakat yang beretika itu terbuka kepada siapa saja dengan jalan menerima diskusi, musyawarah, rembuk, dan lain sebagainya. Kalau masyarakat yang tidak terbuka atau tertutup, artinya tidak menerima pendapat dari orang lain, bahkan hanya membenarkan pendapatnya sendiri, atau kita sering menyebut dengan truth claim, maka dia akan cenderung menyalahkan pihak-pihak yang lain. Ya, kita lihat misalnya yang beredar di YouTube, satu kelompok aliran itu membuat tayangan untuk menyalahkan kelompok dari umat yang lain atau dari komunitas yang lain. Ini sering saya jumpai di YouTube. Seperti misalnya tahlilan itu dianggap bid'ah dan sebagainya. Nanti kelompok yang disasar tadi ikut menjawab, sehingga terjadi perdebatan, bukan saling memahami tetapi saling menyalahkan. Ini berarti etika sosialnya kurang baik. Kalau orang mau bersifat terbuka, pasti akan mengakui kebenaran orang lain dan menghargainya, tidak saling tuduh, apalagi mengkafirkan satu sama lain. Dalam hal ini tidak ada untungnya. Umat Islam itu menjadi rugi dirinya sendiri karena kurangnya persatuan atau ukhuwah, melainkan perpecahan yang menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain, mengelompok dan terbelah. Maka hendaknya kita menjaga etika sosial ini di kalangan umat Islam agar tercapai saling menghormati perbedaan pendapat. Etika agama juga sangat penting kita kembangkan, karena etika agama itu membicarakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hablun minallah, horizontal, dari bawah ke atas, atau vertikal tadi ya, maaf saya keliru, vertikal atau horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia. Hablun minannas, bahkan lebih luas dari itu, hubungan antara manusia dengan alam dan manusia dengan kebudayaan.
Jika kita bisa menjaga etika agama ini, maka hidup di dunia ini menjadi seimbang. Karena ada unsur kemanusiaan, ada juga ketuhanan. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana aksiologi ini diterapkan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam tadi sudah saya katakan syarat dengan nilai, value bond, yaitu nilai baik dan buruk, di mana inti dari ajaran Islam itu adalah iman kepada Allah. Iman ini adalah nilai yang tertinggi, karena dengan iman atau percaya, yakin kepada Allah, itu menjadikan kita menjadi seorang muslim yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam, dengan iman kepada Allah, bertauhid melalui pengakuan dan persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nilai Islam ini penting dalam pendidikan Islam, karena semakin tambah ilmu tapi tidak tambah iman, itu berarti semakin jauh kepada Allah. Buat apa manusia mampu menjelajahi ruang angkasa sampai menancapkan bendera di bulan, tetapi sampai di sana dia mengingkari kekuasaan Tuhan? Justru kita sebagai seorang muslim itu semakin dalam ilmunya, pasti akan semakin tunduk ke hadapan Allah dan mengakui kebesarannya, beriman kepada Allah. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya, hidayatnya, bagi Allah dia tidak tambah sesuatu apapun kecuali semakin jauh. Maka di sini ada 3 macam tauhid yang penting kita jaga nilai-nilainya dalam pendidikan Islam. Menurut Ibnu Taimiyah ada tauhid uluhiyah, bahwa Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, yang patut kita sembah, kita taati, tunduk kepadanya, sebagaimana komitmen kita pada waktu sholat, mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Komitmen ini menunjukkan nilai tauhid uluhiyah yang harus kita buktikan kebenarannya. Jangan hanya di lisan saja, tapi dalam amal perbuatan. Nilai tauhid yang kedua adalah rububiyah, yaitu pengakuan bahwa Allah Maha Esa yang Maha menciptakan serta mengatur segala perkara urusan di jagat raya ini serta mendidiknya. Itu sebabnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam yang menciptakan, merawat, mengatur segala alam semesta ini. Apakah masih kurang bukti lagi kalau kita pagi keluar dari rumah, jalan-jalan melihat matahari terbit, betapa besarnya matahari itu? Tidak lain itu adalah bukti ciptaan Allah. Maka pengakuan kita kepadanya membuktikan adanya tauhid rububiyah. Nilai yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Artinya tiap benda yang ada di alam itu bersumber dari Allah
yang maha kuasa. Dan Allah itu tempat segala sesuatu bergantung, dan huwal awwal wal akhir, dialah yang pertama dan yang terakhir, dan darinya, dari Allah bermula segala sesuatu. Tiga nilai tauhid ini penting untuk kita terapkan dalam proses pendidikan kita. Imam Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula dengan Said Naqib Al-Atas, kemudian ada lagi Ismail Al-Faruqi yang menulis buku berjudul Tauhid. Dia mengatakan bahwa inti dari pendidikan Islam adalah tauhid. Seperti halnya pula Profesor Dr. Amin Abdullah dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang membuat konsep integrasi ilmu, sains dan agama dalam bentuk jaring laba-laba. Intinya bahwa struktur pengetahuan Islam itu berpusat kepada tauhid. Jangan sampai setelah menjadi sarjana imannya hilang, tapi justru sebaliknya, semakin tinggi pendidikannya semakin kuat imannya. Marilah kita jaga iman tersebut dalam kehidupan kita agar kita senantiasa beruntung. Dari sini saya beri kesempatan jika ada yang mau bertanya atau berkomentar.